Jarvan dan Olaf. Sepertinya Olaf nggak tuh. Bandung banget gue Olaf. Oke, Olaf dari Pasopati harus dihilangkan kali ini di match kali ini, dan Relevice bakal ngambil satu edisi lagi. Oke. Tapi menurut Gazi sendiri, Iren sama Darius ini udah masuk. Sebenarnya ya, kalau tadi menurut gua dari Darius Sensei sendiri impact-nya belum maksimal. Tapi apa alasan Kirsten ban Dariusnya? Jujur kalau ban Darius ya dari season lalu Sensei itu sebenarnya top player Darius juga ya. Cuman tadi itu terkendala match up. Seharusnya nggak perlu di ban juga Darius. Lebih ke arah tuh Jax jadi masuk. Jax juga bisa langsung lompat dan ngelakuin counter attack ke banyak orang untuk menghasilkan stun ya. Kayak ada agak wasting ban di Darius sih menurut gua. Oke. Wasting ban dan diambilnya Jax di arah Pasopati, jujur itu jadi memperkuat karena ketika semua champion bruiser sama ini ya, semua fighter, assassin dan bruiser dari Kirsten masuk, Jax bisa petantang-petenteng masuk lagi. Dengan catatan dia lagi pakai counter strike, jadi nggak ada stun yang bisa masuk, and finally Jarvan keluar. Jarvan top lane untuk melawan Riven itu bisa banget juga. Flag and drag-nya loh, ini bahaya banget buat Nico ya. Nah, ada hal menarik nih. Di sini Relevice dapetin lagi Vayne-nya dia. Mungkin kalau dari sisi Jarvan agak sedikit kewalahan nanti ngelawan Vayne, yang dimana dia kalau bikin Catalysm tinggal di condemn, dia bakalan ke-stun di ultimate-nya sendiri. Namun kalau misalnya Jax-nya bisa bagus engage-nya ke arah Vayne, yang bisa nge-backup Vayne paling cepat itu cuman Rakan ultimate-nya. Itu yang bakalan bisa ngedistraksi Jax-nya sendiri. Oke, tapi berarti bener-bener momentum ultimate Rakan saat Jax-nya masuk itu harus diperhitungkan dengan sangat baik, karena miss itu jadi repot, karena posisi ketika Rakannya menggunakan ultimate berarti akan ada dua skenario yang tercipta kan. Either dari si Rakannya buka duluan, habis itu baru semua fighternya masuk, atau fighternya masuk, Rakannya baru belakangan ngasih the quickness ya Gazi. Iya, bener banget. Oke, tapi kalau dari Hijal sendiri, menurut lo, dari draft kedua tim, siapa yang kira-kira punya potensi kemenangan lebih besar? Gue jujur aja kalau misalkan ngomong kayak gitu gue 50-50. Tapi entah kenapa hati gue sekarang ke Krusman. Karena ada Vayne-nya ya? Iya, betul. Oke, karena ada Vayne-nya, tapi bedanya adalah Vayne tidak bersama Lilo tapi bersama Rakan. So, thank you Gazi for your time, and it's time for us to jump into the game. Ini dia game kedua, pertemuan antara Kirsten dan juga Pasopati Esports, Jal. Yes, betul banget, Mak. Dan teman-teman yang ada di rumah, semuanya kasih lagi semangatnya untuk Kirsten dan juga Pasopati yang akan menjalani game kedua di match yang kedua juga hari ini. Tentu Idrus yang menggunakan Diana harus berhadapan 1v1 situation dengan seorang Bucks di area mid lane yang menggunakan Z-nya. Kita tahu bahwa Bucks bukan player main-main Mak kalau udah pakai Z nih. Nah itu dia, ya kan? Gue pernah menyaksikan juga langsung secara live permainan dari Bucks saat menggunakan Z. Tapi terlebih lagi akhirnya juga cukup mengerikan. Tapi yang menarik akhirnya si Bucks bisa pakai Z-nya lagi. Yes. Ini agresivitas dari kedua mid laner sebenarnya bakal bisa dibilang cukup menarik sih. Tapi kita bakal highlight dulu bagian ADC lane. Karena Senna Gragas di sini juga udah memberikan pressure yang sangat-sangat luar biasa bagi si Vayne-nya, sehingga Vayne-nya pun terpaksa ngambil honeycomb, dan Rakannya di sini posisi juga agak-agak sulit. Karena kalau Senna-nya udah level 2 seperti ini, Last Embrace udah dibuka technically. Nah. Jadi kalau misalkan Rakannya masuk pakai Grand Entrance, itu langsung di lock pakai Last Embrace, ya Rakannya bakal sekarat sama seperti Relevice. Yes, betul banget, Mak. Dan juga Rakan tadi masih level 1, kita tahu sendiri Rakan level 1 cuma punya Grand Entrance dan sangat berbahaya sekali pakai Grand Entrance kalau misalkan momentumnya gak dapet. Sementara itu kita lihat Yasa dan juga Bucks ditemani kali ini coba buat ambil satu Blue Sentinel yang sekarang lagi dipantengin juga sama seorang Idrus, coba buat diusir tadi, dan Idrus juga cuman kasih informasi doang bahwa ada Yasa dan juga Bucks di area hutan, jadi jangan sampai kalian lewat situ. Dan Riven-nya langsung membalas perbuatan tersebut dengan invasi jungle di arah sebaliknya. Ya, ini untuk
Riven jungle sendiri ya sebenarnya bakal lebih merepotkan bagi si ini ya, Kersmon, karena Kersmon. sebenarnya Riven adalah champion yang secara mobility cukup bagus dan ganking powernya juga kuat, ditambah lagi adanya Jarvan tinggal ngelok. Kalau misalkan Renektonnya pakai flash, Riven juga masih bisa simpen flash untuk langsung broken wings juga. Jadi sebenarnya Renekton kalau mau dihabisin sama Pasopati terbuka celahnya. Betul banget. Kalau misalkan memang skenario yang tadi tidak diganggu dengan hadirnya seorang Relovice di sana, tapi kita lihat dulu di sini Kersmon sudah memasang beberapa ward yang cukup agresif di area Herald sana, sementara justru Pasopati kali ini lebih condong ke area Dragon nih, Mak. Iya, karena mereka udah tahu betul potensinya Relovice saat menggunakan Vayne ya. Jadi gimana caranya mereka harus memberikan pressure kuat ke arah Relovice supaya dia tidak bisa berbicara banyak, terutama di fase late game. Karena Vayne sendiri meskipun Silver Bolt-nya dikurangin healingnya, tetap aja tidak mengurangi attack dari si Vayne itu sendiri. Hanya yang berkurang sustainability. Tapi dengan catatan untuk di late game sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, sekarang tinggal dari Pasopati gimana caranya mereka fokus dulu. Pilih salah satu lane yang mau di geng itu bruisernya atau edisinya. Kira-kira menurut Gazi sendiri yang lebih bagus yang lebih bagus untuk diberikan pressure kuat terutama ganking di Baron atau edisi? Balik lagi ke pembahasan di game 1. Gimana caranya ngebungkam Vayne ya harus di geng menurut gua. Dan juga setup dari Pasopati ini bagus banget ya. Dia punya jungle yang bagus untuk diving ke dalam Vayne-nya. Apalagi kalau misalnya timingnya bagus ketika teman-temannya masih lama untuk follow up, itu bisa banget seenggaknya ngebikin Vayne-nya sekarat pulang dan dia nggak bisa farming dan scaling secara optimal. Itu udah bagus banget menurut gue. Oke, tapi kalau misalkan tadi kita ngelihat arah rotasi dari Riven sendiri tadi punya potensi untuk masuk ke blue buff karena secara posisi dari Senna Gragas udah cukup memojokkan Vayne sama si Rakannya pun mikir 2 kali kan untuk masuk ke Grand Entrance. Nah, tapi gue belum melihat itu dilakukan sama Riven nih, Gazi. Ya, Riven itu termasuk champion yang agak susah untuk clearing jungle, tapi syukur alhamdulillah dia barusan bisa dapetin blue musuh tukeran. Jadi nggak terlalu masalah banget sih menurut gua dari proses landingnya. Tapi ada yang mau gue tanyain deh. Nah. Pemilihan Rakan support dari timnya Kersmon nih. Gue agak aneh karena kan dia harus pakai Grand Entrance di mana ada body slam juga, terus Senna juga bisa nge-stun dia. Ini menurut gue sedikit risky gitu. Ya, sebenarnya masih bisa nge-pick Lulu juga sih. Cuman ini mungkin preferensi dari timnya. Oke. Tapi memang bisa pakai Lulu, mungkin preferensi tim gue juga setuju. Cuman kalau misalkan bicara soal Rakannya risky atau enggak, itu benar. Karena Rakan sendiri bakal terlock sama si Imagination dan juga Player One. Nah itu tadi kita sempat bahas mengenai 2 skenario sebenarnya bisa dijalankan oleh Kersmon. Either Rakannya masuk depan duluan atau Rakannya masuk belakangan. Tapi dengan catatan sekali Rakannya masuk atau enggak, itu udah harus dijawab sama tim Kersmon. Contohnya kayak gini langsung dibuka, first langsung didapatkan dengan Downing Shadow yang dibuka oleh seorang Senna. Agak sedikit miskomunikasi, apalagi ini masih early game dan ganking dari Pasopati juga ternyata masih belum berhenti. Rakannya gak mau pulang, maunya konten dan langsung dihabisi begitu saja oleh seorang Z. Dan ini akan membuka peluang yang sangat besar bagi Pasopati untuk mendapatkan 1 break, yaitu Infernal Chain. Yes, tadi apa yang dibahas oleh kita bertiga kejadian akhirnya Vayne diberikan pressure yang lebih tentunya oleh tim Pasopati kali ini. Bahkan Infernal Drake bakal dikontes sepertinya, Mak. Nggak ada takut-takutnya benerin dari Kersmon kali ini. Ada Catalysm masuk, sudah 1 orang di sana dan lihat pergi bisa seorang Jaiminya dari permain Pasopati akhirnya berhasil menemukan Infernal Drake. Namun lihat, oh my god, kali ini Nico yang menggunakan Renekton coba untuk tabrak gaming aja ke belakang dan dapat 1 orang meskipun beberapa pemain dari Kersmon harus menelan korban juga tadi. Cukup rugi itu, jadi banyak yang kebuang. Sementara Infernal Drake-nya masih dapat sama Pasopati.
Nggak masalah, karena kenapa ada beberapa bayaran yang cukup mahal yang bisa didapatin sama si First. Contohnya kayak gini, mereka bisa mendapatkan potensi gaining lagi ke arah seorang Bucks yang udah sekarat banget, gak punya stasis, gak bisa pergi, ngejar Diana pun gak sanggup, dan akhirnya nyawanya harus ditutup. Kalau misalkan tadi kita bicara soal Infernal Drake yang diambil sama Pasopati, bener itu mahal karena Drake sendiri adalah investasi jangka panjang. Tapi jangan lupa bahwa kedatangan seorang Nico yang langsung pakai Splash Bomb, dia naruh deep ward di situ, otomatis setting jamu dari Pasopati seharusnya sedikit lebih mudah dibaca oleh Cashmore. Yes. Dan langsung dibayar kali ini objektif gameplay dilakukan oleh tim Pasopati. 2 objektif awal, 1 Herald dan juga 1 Infernal Drake langsung diambil oleh tim Pasopati. Curse Moon kali ini menurut gue boleh bilang sekarang rugi dari Curse Moon karena Vayne Real Fight di sini benar-benar butuh banget dari Infernal Drake-nya, tapi it's okay, nggak apa-apa, dan bakal terus-terusan terjadi hal seperti ini, di ganking terus lagi, dan Idrus kali ini harus menelan korban dari keganasan seorang Bucks-nya di sana yang menggunakan Z. Sementara itu dari seorang Real-Fight dan juga Ricket sudah berpindah ke area mid lane tadi untungnya, dan menyisakan defense fit yang harus dilakukan dulu oleh mereka berdua. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan posisinya kayak begini, ya dari Curse harus lebih berhati-hati atau nggak minimal kasih space dulu untuk Realize minimal biar bisa scaling to late game. Karena kalau misalkan Vayne yang nggak bisa scaling, ya otomatis Sensei-nya sama Yesai-nya maju ya suka-suka dia. Apalagi dari player one ini bawa Iris sama X-House, otomatis X-House-nya bakal dikasih ke either Diana atau enggak si Renekton. Dan kalau misalkan si player one-nya itu bikin item nanti atau enggak minimal item pertamanya Rot of Ages, sebenarnya proc-nya dari si Realize gak akan terlalu maksimal. Betul. Dia benar-benar harus ngasih space scaling dulu buat si Realize supaya nanti saat fight-nya yang besar, yang 5 versus 5, itu lebih mudah bagi Curse Moon. Yes, harus dikasih ruang lebih pokoknya dari seorang Realize. Sementara itu kita lihat dari area top lane-nya hancur sudah sepertinya ditabrak oleh Referral, dan betul saja Nico di sini cuman jadi pembersih lantai saja di sana. Namun ternyata udah ada satu pergerakan lagi dari seorang Yasa mengusir pergerakan seorang Nico, tapi lihat di sana ada Ricket yang sudah bersiap memberikan serangan kejutan dengan Grand Entrance-nya, tapi ternyata terlalu jauh juga jarak yang diterima di sana. Sementara itu kita lihat Idrus dan juga Bucks benar-benar adu mekanik dari tadi, Mak. Nggak berhenti mereka berdua nih. Iya, selain adu mekanik, mereka adu mirroring karena di mana ada Bucks di situ selalu ada Idrus. Karena kita tahu dari si Z sendiri itu kan memang kuat untuk melakukan split push, makanya Diana harus selalu ngikutin dia supaya split push dari si Z ini digagalkan, dan kemudian di sisi lainnya tinggal pakai strategi 4-1 atau 1-2-1 supaya si Pasopati bisa fokus sama objektif yang lain. Tapi minimal si Bucks-nya udah make sure bahwa Diananya nggak akan join fight. Itu sih yang jadi satu kelemahan juga. Diana nggak bisa join fight. Meskipun kalau misalkan impact 5 lawan 5 ya, Diana lebih impact karena dia punya Moonfall yang bisa setidaknya nyedot 3 lah paling banternya gitu, 3 champion kena. Sementara Z kan memang marknya tuh memang satu orang aja gitu yang bisa diambil dari dia. Tapi sekali lagi memang harus dilakukan zoning yang dilakukan oleh seorang Diana terhadap Bucks-nya, karena kalau dibiarkan justru malah formasi mereka yang jadi teracak-acak. Betul. Tapi kalau misalkan kita bicara soal formasi yang teracak-acak, sebenarnya Curse Moon juga punya potensi yang sama untuk Pasopati kan. Jadi tinggal gimana momentum penggunaan Rakannya nih. Rakannya sebenarnya memang bener kayak yang tadi kita udah bahas, risky banget. Nah, cuman ini butuh bantuan dari 4 championnya si Curse Moon. Harus si Renekton yang buka terlebih dahulu atau mungkin Diananya, kemudian baru nanti dibantu sama si Rakannya, dengan catatan bahwa Explosive Cast dan juga Last Empress di Pasopati itu udah keluar lebih dahulu. Yes, kita lihat dari Dragon Pit sudah terjadi perangan lagi, ada Flag Empress masuk ke dalam sana, tapi lihat udah dibuka ultimate dan Grand Entrance berhasil mencuri Ocean Dragon yang berharga bagi Pasopati. Kali ini dibuka war besar-besaran akibat tindakan seorang Ricket di sana, dan Realize kali ini cukup read saja mencoba untuk mencari Yasa di sana. Ada Moonfall disedot, bahkan Jarvani juga berhasil diamankan. Kali ini Revenge juga berhasil mendapatkan player one. Gak berhenti sampai di sana, Imagination mau dikejar oleh para pemain dari Curse Moon, tapi sepertinya berhasil untuk menghilang dalam gelap kali ini. Wow, satu Grand Entrance dari Rakan benar-benar mengubah segalanya. Ini yang tadi sempat gue mention bahwa harus mikir-mikir dulu bahwa Last Empress-nya si Sena atau enggak si Explosive Cast Gragas itu udah nggak ada, baru Rakannya bisa masuk dengan tenang. Karena kenapa? Kalau semisal si Jarvan-nya itu yang ngelock si
Rikit yang menggunakan Rakan ini pakai Cataclysm, sebenarnya Rakannya bisa pakai flash atau enggak ya dia bisa pakai quickness-nya untuk Quickness menghalau doang. si senseinya. Iya. Tapi ternyata Last Embrace udah kebuka, Rakannya langsung masuk dan Pasopati agak sedikit kaget. Hingga Dragon-nya terstall. Dan kalau misalkan melihat tadi damage-nya keluar, itu sekitar beberapa ratus, harusnya tadi Rakannya pakai item damage Rod of Ages untuk di early game. Mungkin ya, karena dilihat dari damage-nya memang cukup besar juga. Cuman aduh gua bener dah, Ricket terbaik nih. Dia mentality, trigger disiplinnya buat gak buka duluan tuh bener-bener bagus banget. Dan kita lihat, oh enggak Mak, ternyata dia lebih ke Deadman Flat di sana sebetulnya. Mungkin dia Oh, iya. efek dari ini Mak, dari aftershock-nya mungkin tadi. Kayak aftershock enggak. Aftershock itu muncul setelah dragonnya ini ya, setelah dragonnya ke Kena stall. ya? Berarti emang Ker tadi kalau kayaknya harus ditonton ulang lagi. Dari itu smite-nya udah kepake tapi masih kurang sedikit, jadi butuh satu hit lagi abis itu di stall sama si Rakan. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari Vayne-nya benar-benar mencoba scaling ke late game-nya. Dia udah bawa board item pertama dan udah menyusul ke item kedua, otomatis nanti untuk fight kecil seenggaknya dia masih bisa bonyokin. Apalagi kan dari Pasopati juga ada beberapa item yang cukup tebas, Tigragas, Jax dan juga si Sensei-nya. Otomatis 3 hit udah lumayan cukup. Tapi Renekton di sisi lainnya juga memberikan satu impact yang bagus. Yes, dan lihat ternyata Moonfall-nya connect ke 4 orang sekaligus. Langsung ketar-ketir begitu saja, Cataclysm tadi juga udah dibuka kali ini hanya untuk mendelay seorang Idrus yang ada di belakang sana. Namun ternyata tidak ada korban jiwa kali ini. Meskipun digocek dengan satu flag and drag di sana, tapi Nico sudah berhasil mendapatkan satu momentum di area depan sana. Masih belum dapat juga. Beberapa detik yang baik tadi diambil oleh Imagination dan juga seorang Sensei yang menggocek pemain-pemain dari Cursed Moon. Tapi sebenarnya nyawa mereka bisa dibilang sangat-sangat mahal, Jal. Karena Ya, hilangnya si Sena dan juga Sensei memang mengulur-ngulur beberapa champion Cursed Moon, tapi nggak ada yang berfokus kepada Renekton. Dan lu lihat di Baron Lane milik Pasopati itu udah botak abis-abisan. Dan sekarang kerjaannya si Bucks untuk split push, untuk clear minion itu lebih berat lagi. Ditambah lihat posisi dari Diana udah tahu betul kalau misalkan udah masuk informasi bahwa si Bucks lagi hit minion milik si Cursed Moon, Diana bakal langsung ngikutin ke arah deket-deket dia. betul banget Pak. Benar-benar diikutin banget. Tapi kita lihat sekarang Ricket, don't be greedy, gak apa-apa. Kalah tadi, tetap harus santai. Gak bisa karena Cursed Moon ini bener-bener mainan momentum banget Mak. Sekalinya momentumnya hilang, itu nggak akan berhasil meskipun formasinya dibentuk segimanapun. Karena tadi udah kejadian juga 5 lawan 5 team fight, meskipun Nico ada di area sana, Cursed Moon tetap kalah. Dan sepertinya dari Sensei pun kali ini mencoba untuk menangkap seorang Ricket di sana. Dan betul saja Cataclysm dibuka, 2 orang berhasil tertangkap kali ini, tapi ternyata itu satu kesalahan yang besar karena Vayne di belakang sana berhasil diculik oleh seorang Bucks-nya Mak. Oh my god, dan kali ini Dragon-nya pun bakal langsung diambil secara gratis oleh tim dari Pasopati. Mulai bangkit kali ini. Permainan dari Pasopati luar biasa sekali. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fight yang barusan terjadi sebelum Drake kedua diambil oleh Pasopati, Drake ketiga diambil oleh Pasopati. Sebenarnya tadi gue ngeliat mungkin ada potensi Rakannya itu lagi nge-kiting. Karena Iya. tadi posisinya si Freezy dan juga Idrus dalam keadaan yang cukup dekat. Dan Betul. kalau misalkan tadi si Ricketnya berhasil balik ke Realize dan dekat ke arah si Idrus bisa pakai Moonfall-nya untuk ngelock beberapa champion Pasopati sehingga Drake yang ketiga terbuka bagi mereka. Karena Yakin gitu. dari champion-championnya Cursed Moon sendiri juga cenderung lebih membutuhkan Cloud Dragon dibandingkan Mountain. Betul banget Mak. Niatnya memang kayak gitu Rakannya, yakin 100% niatnya kayak gitu. Dia mau coba kiting, tapi satu Cataclysm yang masih dapat 2 malah Mak di sana. Seorang Realize juga ikut-ikutan masuk ke dalam, dan itu menjadi satu kerugian yang cukup besar. Sementara itu kita lihat kembali para pemain dari Cursed Moon harus terus bersabar, harus manfaatin momentum. Lihat Mak, dari segi itemnya juga sebetulnya dari seorang Realize juga udah dapat weekend, meskipun belum dapat kill sama sekali. Di sana dia masih bisa scaling Mak. Ya, Meskipun masa depannya cukup jauh. masa depannya Sven juga sebenarnya cukup cerah. 2 item pertamanya itu Board sama Wisdom, jadi emang benar-benar si fan-nya mau usaha bantu satu pukulan. Tapi
Tapi Betul. masalahnya adalah 2 item defense itu masih terasa kurang. Dia butuh 1 item lagi. Tinggal nanti ada butuh masuk ke menit ke-16 ke atas supaya si Curse Moon bisa jadiin Relevice punya item ketiga. Baru Nah. mereka bisa bicara banyak. Nah, betul sekali, Mak. Dan memang kalau misalkan dibandingkan dengan Senna yang ada di tim sebelah itu cukup jauh juga, berbeda 2000. Tapi kita harus ingat bahwa damage dealer dari timnya Pasopati kali ini bukan Senna. Justru jatuh ke tangan seorang Bucks dan juga Yasanya. Jadi harus berhati-hati mereka semua. Sementara kita lihat dari seorang Bucks-nya juga mencoba terus-menerus untuk melakukan speed push. Kali ini yang menjaganya adalah seorang Nico, Mak, di sana. Ya, sebenarnya Senna-nya sendiri juga bisa jadi damage dealer tapi masuknya ke late game Late juga. game, karena yes. karena scalingnya dia kan sama seperti si Fade-nya, cuman Hmm. yang jadi masalah adalah apakah Pasupati bisa buka space itu untuk si Imagination atau enggak, sama seperti Curse Moon bisa buka space untuk carry-nya si Relevice atau enggak. Yes, betul banget, Mak. Dan ya kalau misalkan nanti ya, kalau misalkan udah late game pun kalau misalkan stucknya seorang Senna udah cukup gede, diaduin sama Vayne menurut gue masih kalah, menurut gue ya. Kecuali Oh. para pemain dari Curse Moon bisa buka apa ya? Bisa buka para pemain dari Pasopati bisa buka atau bisa tabrak langsung ke arah seorang Relevice-nya sehingga dia nggak punya space buat free hit ke teman-teman Pasopati. Jadi masih bergantung sama 4 champion dari masing-masing tim sebetulnya. Tapi sebenarnya dari Pasupati sendiri juga dia punya satu momentum lain karena tadi kan si Bangsa selalu split push ke sana sini. Nah, sekarang catatannya adalah gimana caranya Pasupati bisa bonyokin Curse Moon dulu sampai si Bangsa saat masuk itu dia tinggal jadi finisher aja. My god, apa yang baru saja aku lihat tadi, Rikin? Luar biasa banget meskipun tidak follow up damage teman-temannya, namun kali ini lihat di area tengah ternyata sebuah pancingan pengalihan isu saja, eksplosivitas dibuka dan killing spree kali ini diamankan oleh seorang Idrus. Luar biasa sekali. Dan sekali lagi apa yang terjadi di sana, Senna kali ini bakal jadi santapan juga untuk seorang Idrusnya. Dan betul saja Yasa akan jadi juga korban selanjutnya. Coba buat dihalang oleh seorang Chai di sana, tapi Bucks hati-hati, nggak perlu dilakukan menurut gua bantuan yang sudah telat, benar mendingan menghilang begitu saja. Dan 3 champions dari tim Pasopati hilang begitu saja, Mak, di tangan para pemain dari Curse Moon. Oh, ketahuan. Oh, Satu my lagi. God. Satu lagi masih ada. Zeta juga hilang. Berarti sisa Jarvan. Abis itu Elder Drake-nya jatuh ke tangan Curse Moon. Otomatis serangan tanknya ini bakal lebih berjaya lagi. Iya. Tapi kalau misalnya tadi kita bahas mengenai fight yang terjadi, ini agak-agak sedikit relate dengan apa yang tadi gue jelasin. Pasupati bisa pakai skenario 4 championnya itu bonyokin dulu Curse Moon, dan kemudian saat si Bucks selesai clear wave minion atau mungkin udah dapet call, oke sini masuk, lo tinggal nge-finish aja, baru si Bucks masuk. Ini kurang lebih strategi yang biasa dipakai sama si MDR. Mereka kan suka kayak begitu. Iya, Jadi betul. 4 champion nahan 5 orang, saat 5 orang dari lawannya udah sekarat, baru si Radiasnya masuk tinggal satset aja. Jadi ya deh. Yes, kejadian ya, 1-1-3 kejadian. Oke, kita lihat, Mak, dari segi itemnya juga. Dari gue penasaran banget dari seorang Bucks-nya, Black River, Yomus Ghostblade mau maju ke area GA kah? Mungkin ke Golden Angel, tapi kita lihat lagi selanjutnya. Vayne-nya udah gendut banget, Mak. Ini udah bisa kalau misalkan mau tabok-tabokan, sementara Gragas juga di sana. Oh my god, tapi sebentar dulu, makan ada Cataclysm yang masuk di sana. Idrus kali ini harus tertangkap basah oleh para pemain dari Pasopati Esports. Betul, tertangkap basah. Jadi itu juga emang udah nggak bisa diselamatin lagi. Gak bisa sama tim. Dari Curse Moon juga sendiri agak-agak sedikit jauh posisinya daripada si Idrus. Jadi mau udah buru-buru datang nyelamatin si Ricketnya ya tetap nggak selamat juga. Mas sekarang PR dari Curse Moon setelah tidak adanya Idrus, mereka agak jadi sedikit lebih berat karena mereka harus main 3-1. Karena kenapa? Renektonnya harus mirroring ke arah si Bucks yang menggunakan Z, karena sekarang Bucks benar-benar fokus play push terus-menerusan dari 2 lane, dari Baron sama ADC itu benar-benar di clear terus wave-nya supaya formasinya dari si Curse Moon agak-agak pecah, minimal 1 orang ada di lane tertentu. Yes, betul banget, Mak. Tapi lihat Bucks-nya gila sih, memang ini yang harus dilakukan oleh seorang Bucks. Bikin formasi dari tim Curse Moon itu pecah supaya fight-nya bisa tetap 4 lawan 4. Karena kalau misalkan gak kayak gitu, itu benar bahaya banget. Dan lebih diuntungkannya kalau misalkan Bucks bisa nyulik 1 orang yang jagain dia terus. Tapi kita lihat tuh di sini dibuka duluan loh oleh tim Pasopati dari sebuah Baron. Tapi kita lihat di sana ada Black and Red masuk juga, namun harus keluar dulu Yasa dari pertarungan. Cataclysm udah dibuka, dikurung begitu saja 3 temannya. Namun kali ini lihat benar-benar luar biasa sekali seorang Nico menjadi 1 front laner di sana.
membombardir para pemain Pasopati, bahkan harus bubar jalan balik kanan kali ini Mak Abigail. Betul, karena ini udah masuk late game. Level dari Nico sendiri udah 15, 14, 15, 14, 12. Sedangkan dari Pasopati ternyata ada beberapa champion yang ketinggalan level. Nah kalau misalnya kita lihat sendiri dari Cursemon sepertinya masih mencoba cari-cari kesempatan untuk mendapatkan beberapa takedown supaya Baron Nashor minimal terbuka. Tapi mereka lupa masih ada Yesa yang menggunakan Jax, dan kita tahu di menit di atas 15 Yesa yang menggunakan Jax adalah maling turret. Imagine if I whip the Nah, real lihat. sword. Wah gila Mak, hitungan detik doang langsung hancur ya Inhibitor turret loh itu. Tapi kali ini langsung di backup juga oleh seorang Bucks. Takutnya memang ada terculik seorang Yasa. Soalnya Yasa ini penting juga karena dia juga megang smite tentunya. Gak boleh dia ke pick up duluan. Betul. Tapi bicara soal pick off to pick off, sebenarnya dari Cursemon juga sama, nggak boleh ke pick off, Pasopati juga nggak boleh ke pick off. Karena kalau misalkan ke pick off satu itu bakal cenderung repot. Tapi bedanya Pasopati punya dua champion yang kuat untuk split push, yaitu si Bucks dan juga si Yesa. Nah sekarang tinggal gimana caranya dari Cursemon ngajak mereka perang 5 lawan 5, tapi dengan catatan setupnya harus rapi terlebih dahulu. Secara informasi seperti eksplosif sudah keluar apa belum, Last Embrace-nya udah miss apa belum. Karena kalau misalkan dua skill itu masih ada dan Cursemon masih coba ngotot ngajak 5 lawan 5, Cursemon udah agak sedikit repot. Atau nggak minimal bikin si Renektonnya sustain di depan, bonyok-bonyokin Pasopati, baru nanti si Vayne sama si Idrisnya yang jadi finisher. Yes, betul banget Mak. Tapi lihat nih, benar gak dilepas sama sekali loh. Bucks-nya dia nggak mau team fight bahkan sama teman-temannya. Dia bakal terus nungguin kayaknya. Maksa banget supaya Nikonya nggak ikutan team fight di tengah Mak. Lihat deh. Betul, karena kalau misalkan Nikonya ikutan perang di tengah, ya otomatis champion-champion dari si Pasopati udah banyak duluan dong. Itu sama aja ngasih space buat Idrus masuk kan. Yes. Oh, tapi kayaknya ada bakal Jackie di sana. Satu eksplosivitas sudah dibuka kali ini, korbannya oleh seorang Niko tapi terlalu kuat di sana. Bahkan masih ada satu GA yang belum pecah dan kali ini pecah dan sepertinya bakal dikejar namun masih bisa untuk dihindari. Buying time yang cukup baik dari seorang Niko, dan kali ini kita lihat dari tim Cursemon bakal memenangkan satu area di area Baron. Tapi lihat Diananya, satu Moonfall save the day kali ini. Tapi lihat Baron di sana bakal diambil saja oleh tim dari Cursemon. Oh my god, kenapa masih di situ? Kali ini lihat dari seorang Serali bahkan harus hilang. Dan tapi lihat Pak Buck. Hampir aja tadi satu Nexusnya hilang, Mak. Nyaris. Nyaris. Itu nyaris banget. Itu nyaris Tapi banget. itu jadi satu momen yang cukup menegangkan bagi Cursemon ya. Itu kalau semisal tadi telat pulang sedikit aja, Iya. sedikit aja telat pulang, ya itu poin bakal kecolongan. Nah, sekarang keadaannya jadi berbalik karena dari Pasopati sendiri saat mereka maksa pecahin Nexusnya, mereka kehilangan satu champion karena nahanin agro Nexusnya yang udah sakit banget. Jadi mereka udah nggak punya kesempatan lagi, dan gua rasa game kedua harusnya jadi milik Cursemon. Yes, betul banget karena memang sulit banget buat nge-defense keadaan seperti ini. Lihat ada Moonfall juga coba dikeluarkan.